Ia berdiri di depan sebuah rumah sederhana, rumah yang selama 18 tahun dia tinggali, dan selama 7 tahun dia tinggalkan. Tak ada yang berbeda dari rumahnya sejak 3 tahun lalu saat dia pulang untuk mendirikan pernikahan suci. Dengan langkah berat, dia menarik kopernya dan masuk ke dalam rumah yang sejujurnya tak ingin didatangi lagi. Terlalu banyak kenangan pahit yang dilaluinya di rumah ini. Kau sudah datang. Aku sudah bentar bernyeri. Oh, baguslah, sebut Mr. Cheng singkat dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Mengeluarkan nafas panjang, yang menarik kopernya lain melangkahkan kakinya ke arah kamar. Oh, astaga, yang mencari kepalanya tiba-tiba saja beranjak sekali melihat kamarnya sudah berubah menjadi gudang. Di mana dia akan tidur malam ini, pikirnya. Kamsahamnida, ia membungkukkan badannya pada sang resepsionis hotel seraya mengunci kamarnya. Aku ada salah memilih hotel, kenapa seperti itu membawaku kemari? Dengan lemas ia melangkahkan kakinya mengikuti seorang petugas hotel yang membawakan kopernya menuju kamarnya. Sesekali matanya melirik ke kanan ke kiri dengan gelisah, takut bertemu dengan seorang yang dikenalnya. Jangan menengok, jangan menengok, jangan menengok, gumam Yan terus mengarapkan kata-kata yang sama. Nona, ini kamar Anda, ujar sang pria. Yan membungkukkan badannya lalu mengucapkan terima kasih. Mereka kunci kamar dan dari saku celananya Yan bergegas membuka pintu kamarnya. Yan tersenyum senang setelah berhasil membuka pintu kamar hotelnya. Namun saat Yan akan melangkah masuk ke dalam kamar, tiba-tiba saja Mr. Kim seru. Yan tak bisa berkata-kata. Bagaimana seorang wanita penuh parubaya yang tulisannya melebar ke arahnya, pemilik hotel tempat dia menginap. Yan hanya bisa berdoa kepada Tuhan semoga dia tidak bertemu dengan Taehyung, anak Kim Taehyung tak lain. Namun harapan hanya tinggal harapan, karena pada kenyataannya saat ini dia sudah duduk di salah satu meja di restoran yang ada di hotel bersama Mr. Kim dan juga Kim Taehyung. Sekali lagi bersama Kim Taehyung, rasanya Yan menenggelamkan dirinya ke kesunyian. Saat ini juga Yan memaksakan senyum di wajahnya saat Mr. Kim menatap dirinya. Ada setik rasa takut di hatinya saat kedua matanya secara tak sengaja menatap kedua mata Taehyung. Aku ingin segera pergi dari sini, batin Yan dengan raut wajahnya yang sungguh tidak enak. Aku ingin pergi untuk toilet, kalian tunggulah di sini, ujar Mr. Chung bergegas pergi meninggalkan Taehyung dan Yan berdua saja. Suasana semakin hening karena baik Taehyung maupun Yan tak berniat memulai percakapan. Masing-masing sedang sibuk berkelana menjelajahi dalam pikiran mereka. Ya lama juga tak berjumpa juga, jawab Yan tetap tak berani memandang wajah Taehyung. Aku sedang bicara denganmu, tatap wajahku secara refleks. Yan memberanikan duduknya lalu memandang Taehyung. Ya Taehyung sih.
Ian akan bertanya namun dirungkanya tidak penting juga baginya untuk mengetahui maksud dari perkataan Taehyung. Ian memilih untuk diam menunggu makanannya yang dipesan. Mr. Kim datang. Tadi dihiraukannya wajah Taehyung yang sedang marah karena diabaikan. Baginya urusan perutnya lebih penting dibandingkan dengan mengobrol dengan Taehyung. Mr. cuma memijat kepalanya yang berdenyut sakit setelah mendengar cerita Sojin yang mengatakan bahwa Mrs. Kim akan menendang Taehyung pergi dari rumahnya jika mempertahankan rumah tangganya dengan Sojin. Dasar musang licik, kalau tuh Mr. Chung, dia tidak menyangka jika Nyonya Kim itu bisa sepintar itu. Apa? Tanya ya dengan tak sabar. Ibu pengganti, jawab Mr. Chung. Dan Sojin menaikkan sebelah alisnya. Sojin, kita sewa seorang perempuan yang mengandung anak Taehyung. Setelah anak itu lahir, Sojin dan Taehyung lah yang akan membesarkannya. Dengan begitu, Taehyung bisa memiliki seorang anak dari posisi Sojin tetap aman. Tutur Mr. Chung menjelaskan maksud dari ibu pengganti. Tapi apakah Mr. Kim akan menyetujuinya? Mr. Chung tak yakin jika Mr. Kim akan menyetujui ide dari istrinya. Itu tugasmu saja untuk membujuk Taehyung. Setelah Taehyung setuju, aku yakin Mr. Kim tidak akan menolak permintaan Taehyung. Yang terpenting kan Taehyung memiliki seorang keturunan. Dia juga sudah mengirimkan uangnya pada rekeningku, tapi aku tak tahu dia pergi kemana, dan juga aku tak peduli saat Mr. Chung dengan cueknya dan lebih memilih untuk menonton drama kesukaannya di televisi. Mr. Chung mengendalikan baunya. Ia juga tak peduli di mana dan kemana perginya Yen. Yang terpenting Yen sudah mengirimkan uang yang diminta. Dengan nafas yang mendaru, Theo membuka pakaiannya. Hatinya masih diliputi oleh kemarahan yang bisa meledak kapan saja. Kenapa aku harus kembali bertemu dengan pengkhianat itu? Geram Theo dengan wajah yang sudah sangat memerah. Yan Juyan, dasar pengkhianat, teriak Taeyong. Hatinya kembali berdenyut sakit ketika mengingat perbuatan yang telah dia lakukan padanya dulu. Pasalnya hingga dengan begitu kejamnya Yan menghancurkan hatinya. Saya rasa cintanya dan juga kepercayaannya. Aku tak akan pernah memaafkan dirimu, Juyan. Aku akan membuatmu hidup menderita. Aku akan membayar semua perbuatan yang telah kau perbuat dulu padaku. Menempelkan kedua tangannya dengan erat, Taeyong yakin dengan semua yang terjadi, Yan harus hidup menderita. Ya, Juyan harus hidup menderita. Kenapa sulit sekali untuk melupakanmu, melupakan rasa cintaku, melupakan rasa sakitku, dan menghilangkan dirimu dari hidupku. Dedek Yen 3 tahun berlalu. Harusnya aku dia belum bisa melupakannya. Setiap malam hatinya selalu berteriak memanggil namanya. Kenapa aku harus jatuh cinta padamu? Aku membencimu, tapi aku juga masih sangat mencintaimu. Kim Tae-hyung, Babu.
Taeyong mengangguk, ya begitulah. Bagaimana menurut Oma? Tanyanya meminta pendapat ibunya. Tidak, jawab Mr. Kim dengan nada tegasnya. Dia tidak akan pernah memaafkan seorang wanita tak berdosa hanya untuk melahirkan anak. Taeyong tidak akan pernah. Aku sudah memutuskan jika Seojin tidak ingin mencerai dari Taeyong, maka Taeyong harus menikah lagi untuk bisa mendapatkan seorang anak. Bisa cuma menarik Seojin jika Taeyong tidak menikah lagi, dari mana dia akan mendapatkan seorang anak. Alasan dari Mr. Kim yang membuat Seojin diam. Seojin tahu jika dia tidak akan pernah bisa memberikan Taeyong seorang anak, tapi mengizinkan Taeyong menikah lagi itu akan membuat posisi menjadi sulit. Sebagian besar harta Taeyong pasti akan diberikan pada istri yang lain karena dia bisa memberikan Taeyong seorang anak. Jelas Seojin tidak mau itu terjadi. Lalu harta kekayaan Taeyong harus jadi miliknya seorang. Taeyong hubungi pengacara Jang, minta dia untuk mengurus pelimpahan semua aset kita. Ujar Mr. Kim tanpa nada keraguan dari mulutnya. Baginya ini lebih baik dari apa yang harus membiarkan orang asing untuk menikmati kekayaan keluarga Kim. Mr. Kim pergi keluar dari ruang kerjanya meninggalkan Taeyong yang tampak sedang frustasi. Pak, lakukan sesuatu. Apa kau akan diam saja melihat harta kekayaanmu diberikan begitu saja pada orang lain? Kau anaknya, kau berhak mendapatkan warisanmu, pujuk Seojin. Dia yakin pasti ada cara untuk membatalkan pengalihan harta kekayaan keluarga Kim. Percuma saja, kita tidak akan pernah menang karena apa sudah mendaftarkan wasitnya ke pengadilan. Jika dalam kurun waktu 7 tahun aku tidak mendapatkan anak, pengadilan akan menyita semua aset yang dimiliki oleh keluarga Kim. Sudahlah, cepat bereskan barang-barangmu. Saya meninggalkan Seojin di ruang kerja ibunya. Kepalanya terasa sangat pusing. Jika dia tidak punya apa-apa lagi, bagaimana dia bisa membalaskan dendamnya pada Yeon? Yeri, siapa itu Yeri? Aku tak mengenalnya, dan kenapa pula aku harus menunggu dirinya kembali dari Amerika? Ia bisa pergi ke Jepang untuk berteman denganku. Ia menjamkan matanya menatap perkataan Yukiko, lalu mengambilkan nafasnya dengan pasrah. Baiklah, 5 hari aku akan berpanjang waktu liburku. Setelah 5 hari saja, katakan gaun pernikahan seperti apa yang diinginkan Yeri. Alas, aku akan langsung mengerjakannya. Sampai jumpa nanti. Ia melemparkan ponsel ke atas ranjang lalu mencari buku sketsanya. Ia harus merancang berapa model gaun untuk klien Yukiko ke Yeri. Masuk, ujarnya. Misalkan bercak sebenarnya Seojin masuk ke dalam kamarnya. Apa yang membuat Seojin datang ke kamarnya malam-malam begini? Ada apa? Tanya misalkan langsung pada intinya. Kau akan mengizinkan Taeyong untuk menikah kembali, jawab Seojin. Walaupun berat, Seojin terpaksa menyetujuinya. Dia tak ingin pergi meninggalkan
Sean Kim dan kembali hidup susah bersama kedua orang tuanya. Dia sudah menyusun rencana. Setelah Taehyung mendapatkan anaknya, dia akan menyingkirkan istri baru Taehyung. Sojun mengapalkan kedua tangannya yang erat. Dia tak menyangka jika mertuanya bisa menebak apa yang ada dalam pikirannya. Kau tahu sifatmu sangat berbeda sekali dengan kakakmu. Aku heran apa yang membuat Taehyung rela melepaskan Yen lalu memilihmu. Aku lupa saat itu kau hamil hingga Taehyung terpaksa menikah dirimu. Mr. Kim menepuk dayanya berpura-pura lupa. Sojun begitu muak dengan tingkah mertuanya. Sojun menatap Mr. Kim dengan raut wajah kagetnya. Tubuhnya dagangan dengan jari-jarinya mencengkram ujung gaunnya menggeleng pelan. Cinta percaya pada perkataan Mr. Kim. Tidak ada satu orang pun yang tahu mengenai apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Membalikkan tubuhnya, Sojun berlari keluar dari kamar Mr. Kim. Mr. Kim kembali membongkar barang-barangnya lalu menatanya kembali seperti semula. Satu masalah selesai, saatnya menyusun rencana untuk pernikahan kedua Taehyung. Mr. Kim ingin menggelar pesta mewah untuk pernikahan Taehyung.